belakangan ini hobinya orang Jawa di mana-mana pasti yasinan, Pak ya. Yasinan, apalagi selamatan, kendurian. Kalau saya suka duriannya, Pak. Modus, Pak ya. Apalagi tuh? 7 bulanan ya. Oke, apalagi? Orang meninggal diapain nama tuh? Tahlilnya 7 hari. Wah, itu bagi mereka apa tuh? Udah dengar mereka bilang bapak-bapak ini ahli bid'ah? Udah dengar ya? Terus mau balas nggak? Mau dikasih senjata nggak? Ya, bukan senjata golok, Pak, bukan. Karena mereka main mulut, kita balas pakai mulut. Mereka pakai dalil, kita balas pakai dalil. Bukan untuk mengalahkan mereka, tapi niatnya untuk menenangkan hati kita dalam beramal. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren ya, di rumah untuk ustadz, untuk pengabdi. Tiba-tiba ada yang datang ya, nanyain konfirmasi. Itu hadis yasinan itu hadisnya dhaif. Tahu dhaif, Pak? Apa arti dhaif? Mantap ini santri kali dulu ya. Sebelum pindah ke sini santri nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga ngantri, Pak, sama orang Jawa. Guru saya orang Jawa banyak ya. Orang Jawa bisa hafal Alfiah, orang Arab aja enggak. Dan orang Jawa tuh kalau lagi naik motor bisa bolak-balik baca Alfiah, selesai. Tapi orang Arab belum tentu bisa. Jadi pas kami dulu tes sama Syekh Hasan itu, beliau kaget ketika ada mahasiswa hafal Alfiah. Beliau doktornya Al-Azhar, ulama Damaskus, tinggal di Jerman sekarang. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke. Anggaplah hadis yasinan hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Al-Bani namanya, Pak. Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih, hasan boleh dipakai. Yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih bagi salafi nih ya. Dalam bab ibadah nggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca nggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih, si Dodaji ya, pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa nggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Wahab pakai hadis dhaif untuk akidah. Dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja tuh di YouTube. Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-Adawi berarti dia orang India, tapi bahasa Arabnya fasih. Keilmuannya melewati orang Saudi kebanyakan. Dia salafi juga. Mustafa Al-Adawi ini kemudian diserang, dibully oleh orang-orang Wahabi karena berani mengkritisi kitab imamnya. Itu. Jadi mereka biarin aja, kita nonton aja, Pak. Mereka tengkar berdua. Ya. Jadi nggak perlulah kita menolak-nolak mereka. Cukuplah mereka nolak mereka gitu. Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah fadhailul a'mal nggak boleh? Bingung juga, Pak, dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih, Pak. Bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, ini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang.
Jangan lagi yasinan masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Udah nyampe tahlil masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Antum begitu nggak, Ustaz Asmar? Insya Allah nggak, nggak yakin juga dipakai insya Allah. Yakin tuh nggak pakai insya Allah. Hakul yakin nggak ada ya insya Allahnya, udah yakin gitu. Nah itu kalau kita pakai imam mereka. Nah sekarang pakai imam kita aja deh, yang meriwayatkan hadis Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin terhadap orang yang mauta, yang akan mati, masih hidup berarti, yang sakaratul maut, yang telah meninggal, berarti 3. Yang akan mati, sakaratul maut, atau yang sudah meninggal, dibacakan surat Yasin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan ketemu juga dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan lain-lainnya. Imam Ibnu Hibban naruh di kitab yang dia kasih judul Sahih. Imam Abu Dawud naruh di kitab Sunan Abi Dawud, dan dia tidak beri komentar. Abu Dawud kalau tidak beri komentar berarti hadisnya bagus. Istilah zaman itu belum ada hasan, istilahnya soleh. Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis kalau Imam Abu Dawud tidak komentar, maka hadisnya bagus. Berarti hadis yasinan bagus nggak Pak? Bagus. Mentang-mentang yasinan nih bilang bagus-bagus aja nih. Ya. Iya. Nah, itu dalil terakhir itu Ustadz. Sabar tahan. Ini kayaknya karena banser nih, semangat nih. Baik. Imam Ibnu Hibban itu imam, baru dengar ya nama Ibnu Hibban? Udah dengar nggak sebelumnya? Barusan saya sebutkan, dengar kan? Imam Ibnu Hibban ini nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban, naruh hadis itu dan beliau menilainya sahih. Berarti minimal udah 2 imam yang mengatakan hadis ini bagus, bener ya? Kalau ada imam dulu bilang sahih, imam sekarang bilang tidak sahih, kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya. Kenapa? Katanya ikut salaf. Itu Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban sudah di awal khalaf ya. Imam Abu Dawud, imam salaf sezaman dengan Bukhari, sepengajian dengan Imam Bukhari. Bedanya umurnya agak lebih panjang aja dari Imam Bukhari. Imam Abu Dawud, imam salaf, tidak mempermasalahkan hadis yasinan. Jadi kira-kira kita baca yasin nggak Pak nih? Tetap baca yasin ya. Ustadz, bukan itu doang, habis baca yasin kok pakai baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul. Ini kan Nabi kan nggak pernah begini. Nah, Nabi nggak pernah lakukan. Nah ini gaya mereka nih. Mereka ini kalau nggak tahu bilang nggak ada. Nah ini pembohongan baru atas nama Rasulullah. Jadi kebohongan atas nama Nabi itu 2, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Nabi nggak pernah melarang, dia bilang Nabi melarang. Nabi tidak melakukan, belum tentu itu tidak ada. Lihat dulu sahabat Nabi. Adakah riwayat yang menyebutkan kalau kita ke kubur atau mendoakan orang mati baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca 5 ayat pertama, ayat kursi, amanah Rasul, kul ada nggak? Ada. Yang meriwayatkan itu imamnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim. Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim riwayat-riwayat dari Lalikai, riwayat dari Qudai, riwayat banyak sekali bahwa Ibnu Umar sebelum wafat berpesan. Apa pesan beliau? Kalau saya mati bacakan kepada saya, dan itu dikubur loh ya, baca Quran dikubur, bayangkan. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat terakhir, ayat kursi dan seterusnya. Ini pesan siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat bukan?
anak dari Umar, namanya Abdullah bin Umar. Maka amalan yasinan lalu khataman dimulai dengan Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul, kul itu bukan buatan NU. Buatan siapa? Buatan siapa itu? Itu buatan Ibnu Umar. Minimal kalau kamu sebut Nabi, tuan Ibnu Umar PNU. Kalau emang malu, wah saya nggak mau jadi NU, ya sudah. Ini lihat di riwayat bukan NU yang meriwayatkan. Berarti ini hadis sudah ada sebelum NU lahir, benar nggak? Terus kenapa NU yang disalah-salahin masalah yasinan, masalah khataman? Orang NU itu cuma menikmati fasilitas yang sudah ditulis oleh para ulama, dipakai oleh mereka. Ya. Jadi kadang-kadang mereka itu bilang, oh saya bukan NU, saya nggak mau yasinan. Lo nggak ada urusannya yasinan itu sama NU. NU itu cuma yang melestarikan amalan itu aja bedanya. Riwayat ini ada dalam kitab-kitab hadis. Orang kalau khataman baca apa lagi tuh? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim gitu ya. Itu ada hadisnya nggak nyuruh begitu? Ada nggak? Banyak, Quran aja banyak kok. Jadi kalau orang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim pasti orang NU nggak? Kalau gitu banyak orang NU di Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang sebagian orang di luar sentimen sama NU, ya. Ini yang nggak benar, ya. Ini nggak benar. Kalau kita menilai satu amalan, jangan karena suatu organisasi, tapi karena dalil-dalilnya. Baik. Masih ragu mau yasinan, Pak? Udah nggak yakin ya? Udah nggak yakin, udah nggak ragu ya? Tambah mantap nggak? Insya Allah ya, mantap. Saya mau nanya, kalau kirim Fatihah nyampe nggak? Nyampe nggak Pak? Nyampe. Wah mantap. Santri tulen ya Pak. Antum santrinya bukan 100%. Wah 1000% berarti. Alhamdulillah. Tubuh Iren, wah tuh masya Allah, mutasil sanatnya ke Mbah Hashim ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga pasang sanad pakai Mbah Hashim. Guru saya Syekh Ali Mustafa Yakub khatam kitab-kitab fikih dan hadis dari Syekh Syansuri Badawi. Kemudian Mbah Idris Kamali. Mereka berdua ini murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, alhamdulillah. Orang saya ini bukan orang Jakarta loh Pak ya, saya orang Payakumbuh. Tapi nikah mau wong Jawa. Bapak kalau pergi ke Mesir, ke Yaman, itu orang hadroh dan itu bukan NU. Ya. Di sini yang melestarikan mahabbah Nabi, amalan-amalan seperti tadi itu ulama Nahdiyin. Makanya saya walaupun tidak masuk organisasi NU, saya sangat mendukung amalan itu. Kenapa? Kalau nggak NU siapa lagi yang melestarikan? Muhammadiyah punya tugas lain, bikin rumah sakit yang gede-gede, bikin universitas di mana-mana. NU kan baru buat Pak, bener ya? UNU ya, Unisma baru buat, Stainu. Muhammadiyah udah di mana-mana, jadi bagi-bagi tugas aja. Berkat di masyarakat NU, berkat di kampus, biarlah orang Muhammadiyah. Walaupun kita buka tuh dada dosen-dosen di Muhammadiyah itu dalamnya hijau juga Pak, hijau kayak jubah saya ini persis. Ya. Itu kita ketemu banyak, ini saksinya banyak ini ya. Pengurus-pengurusnya itu karena di NU ngantri bro. Kalau di NU sini nggak ngantri karena nggak ada gawagis. Gus nggak ada di sini. Di sini siapa bisa jadi siapa, yang penting alim, benar nggak? Jadi orang Jawa nyampe di Pasaman budayanya udah campur aduk. Jadi antri ke gus-gusnya nggak ada. Kalau di Jawa kan kita hormat ke gus. Jadi kalau yang jadi ketua NU, Ibnu, apalagi nih ketua Banser gitu ya,
ya itu harus gus-gus. Istilah kami di pesantren gawagis, jamak dari gus. Di sini nggak ada antri kan Pak? Siapa yang berbakat bisa jadi kan? Wah keren itu. Itu versi Minangnya tuh. Tapi bajunya tetap hijau. Ya. Saya hijau begini karena saya cinta Rasulullah. Saya yakin orang NU hijau karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada seseorang bermimpi ketemu Nabi dan dia melihat pakaian Nabi dan cahaya Nabi warnanya hijau. Ternyata ketemu dalam Sunan Tirmizi disebutkan bahwa Nabi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya ada pakaian atas bawah. Jadi pakaian itu atas bawah. Ada dua. Nabi itu pakaiannya dulu bukan gamis dari atas ke bawah satu, itu sudah budaya baru. Budaya masa Rasulullah itu ada atasan, ada bawahan. Akhdarain, yang dua-duanya warna hijau. Hijaunya mirip-mirip begini Pak, emang begini insya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau aura hijau itu beda lagi tuh. Apalagi kolor hijau itu beda lagi tuh.